Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat pendidik di seluruh Indonesia? Bagi sekolah swasta, nyawa utama sekolah itu adalah siswa. Terus bagaimana jika dalam penerimaan peserta didik baru, jumlah peserta didik di sekolah Bapak Ibu menurun? Bagaimana strateginya? Yuk simak. Muncul pertanyaan, kenapa sekolah swasta harus getol dalam mencari siswa dalam penerimaan peserta didik baru? Yang pertama, bab 2 pasal 3 Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang BOS reguler. Syarat penerimaan bantuan operasional sekolah adalah sekolah tersebut memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik dalam 3 tahun terakhir. Ya, jadi yang pertama terkait dengan penerimaan dana BOS, jika jumlah peserta didik itu di bawah 60 atau paling sedikit 60 itu tidak bisa menerima dana BOS. Yang kedua adalah semakin banyak siswa, maka semakin terpenuhi sarana dan prasarana sekolah dan kesejahteraan gurunya di sekolah tersebut. Jadi jangan menyepelekan dengan program penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, karena ini adalah ajang atau momen yang sangat penting sekali untuk sekolah swasta. Ya, itu pertanyaan dan jawaban dari kenapa sekolah swasta harus getol dalam penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga adalah semakin banyak siswa, maka semakin banyak jumlah penerimaan dana BOS sekolah tersebut. Ya, jadi jangan disia-siakan nih. Dalam ajang PPDB, sekolah swasta harus dimaksimalkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sebaik mungkin momen penerimaan peserta didik baru tersebut. Ya, jadi itulah kenapa sekolah swasta harus getol dalam mencari murid, mencari siswa dalam penerimaan peserta didik baru. Ya, ini khususnya wakak kesiswaan ya, dibantu dengan Bapak Ibu guru semuanya ya, bekerja sama untuk mensukseskan PPDB sekolah swasta. Muncul pertanyaan, bagaimana strategi jitu dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta? Ya, kenapa sekolah swasta? Ya, karena sekolah swasta bersaing ya dengan sekolah-sekolah swasta yang lain, bahkan dengan sekolah negeri ya. Bahkan di bulan Januari pun sudah banyak terpapang banner-banner selebaran, poster, brosur ya, yang mempromosikan sekolah masing-masing ya. Itu tentunya strategi-strategi yang dilakukan ya untuk mencuri start ya, agar tidak ketinggalan dalam menggait peserta didik baru di sekolahnya. Bagaimana strategi jitu dalam menggait siswa dalam program penerimaan peserta didik baru? Yaitu PKP. Apa itu PKP? P, petakan. Jadi kita yang pertama harus memetakan dahulu ya, seperti orang mau perang ya, mau tempur ya,
itu harus punya peta kekuatannya, ya. Di mana kekuatannya, ya, di mana kelemahannya, dicari dulu, dipetakan dulu, ya, dipetani sitok-sitok, ya, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, biar kita itu tidak buta kekuatan kita sendiri, tidak buta kekuatan sekolah kita sendiri, tidak buta kelebihan kita sendiri dan kelemahan kita sendiri. Caranya memetakan bagaimana? Cara memetakan yang pertama adalah membuat data, ya, membuat data survei, ya. Isi data survei apa saja? Pertanyaan-pertanyaan, contohnya lewat media apakah, kenal dengan SMK, media sosial, brosur, banner, nah itu. Membuat data survei, isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik, ya. Diambil data-datanya itu, diambil data surveinya. Yang kedua, data dari tahun kemarin, ya, data dari tahun lalu atau tahun yang sudah itu dibuat diagram, ya, dibuat diagram, ya. Jadi kita tahu nanti kekuatan kita bagaimana. Kita tahu dari tahun ke tahun siswa kita seperti apa, jumlahnya berapa, dari SMP mana, yang paling banyak SMP mana, yang paling sedikit SMP mana. Jadi kita tahu dan kita nanti bisa merumuskan, bisa mengambil tindakan, bisa mengambil langkah-langkah jitu SMP mana yang harus kita datangi, yang harus kita optimalkan, maksimalkan promosinya, ya. Daerah mana yang harus kita pasangi banner yang lebih banyak, yang harus kita datangi lebih banyak, daerah mana. Nah, itulah gunanya pemetaan, yaitu mengumpulkan data survei, data jumlah siswa tahun kemarin itu dikumpulkan semuanya, ya. Itu adalah strategi yang pertama, yaitu petakan, ya. Jangan lupa petakan dulu kalau mau mencari siswa, menggait siswa dalam penerimaan siswa baru. Saya ulangi, dipetakan dulu. Kalau kita mau tempur, kita biar nggak kalah, ya. Kalau kita mau perang, kita tahu kekuatan kita, biar kita nggak gerusa-gerusu, syukur maju perang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah koordinasikan, ya, koordinasikan. Maksudnya apa? Ini penting sekali. Koordinasikan berarti mengkoordinasikan berarti dengan banyak pihak, ya, dengan banyak partner, ya, dengan teman sebaya, dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait, ya. Jadi karena kita di dalam organisasi, sekolah itu organisasi, maka kita nggak bisa kerja sendirian, memikirkan sendirian, maju sendirian, bertindak sendirian. Jadi harus bekerja dengan tim, harus punya teamwork yang kuat dalam penerimaan peserta didik baru ini. Koordinasikan bagaimana langkah-langkahnya, ya. Karena ada pepatah mengatakan tidak seorang pun dari kita yang sepintar kita semua, ya. Itu. Jadi penting sekali membangun sebuah tim. Strategi yang kedua adalah mengkoordinasikan apa yang telah dipetakan tadi kepada tim, ya. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah P, yaitu promosikan. Nah, ini kalau sudah memetakan, sudah mengkoordinasikan, merapatkan barisan, teamworknya kuat, ya. Selanjutnya strategi yang terakhir adalah promosikan, ya. Ini promosikan tadi seperti berkata kalimat saya di awal tadi, yaitu bagi sekolah swasta, nyawa utama sekolah itu adalah siswa. Maka dari itu, ayo yang serius promosinya,
yang bagus promosinya ya. Banyak sekali promosi-promosi lewat banyak metode ya. Nanti saya jelaskan di video yang lain kali, saya jelaskan metode-metode dalam promosi ya. Setelah kalian promosikan, evaluasi kinerja kita selama promosi, dievaluasi untuk lebih memantapkan kita agar bisa mendapatkan siswa atau murid atau peserta didik baru agar lebih meningkat lagi. Jadi itu ya untuk strategi jitu dalam penerimaan peserta didik baru. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.